Ya, sedangkan apa yang membuat saya merasa tidak nyaman dengan yang namanya aliran Hari Krishna ini, karena di aliran Hari Krishna ini pada waktu itu dan yang ketahui juga sampai detik ini, kita diajarkan untuk yang pertama kali sekali ini yang ketahui tidak lagi memuja menyembah yang namanya leluhur. Sedangkan yang ketahui dan yang yakini sekali sebagai umat Hindu yang berada di Bali, bahkan di Nusantara ini, tidak bisa lepas dengan namanya hubungan atau ikatan dengan leluhur. Uh, itu yang rasakan yang tidak sesuai sekali, yang bertentangan sekali dengan apa yang sudah Tiang jalankan, apa yang sudah praktekkan sebelumnya itu dengan keluarga di masyarakat, dalam berkehidupan, berkeyakinan ataupun beragama. Dan yang kedua, di Hari Krishna niki tidak memunculkan yang namanya upakara. Bahkan pada saat itu hal kecil pun di istilahnya dibully. Upakara hal kecil pun yang Tiang ceritakan, yang Tiang lakukan pada waktu itu, seperti misalnya Mabantan Saiban dibully, dikatakan untuk apa membuang-buang nasi masakan yang tujuannya tidak jelas, seperti itu ya. Itu hal kedua yang membuat yang merasa tidak nyaman, artinya tidak nyambung dengan apa yang Tiang yakini, karena kita sebagai umat Hindu khususnya yang ada di Bali itu tidak bisa lepas dengan namanya persembahan atau yatnya dalam bentuk upakara ya, seperti itu. Dan yang paling mendasar saya tangkap dan diberitahu bahwa di aliran Hari Krishna ini beliau tidak mereka ini tidak mengenal Tuhannya dengan sebutan Ida Sang Hyang Widiwasa. Yang dituhankan di sana adalah Krishna. Ini satu hal lagi yang merupakan teologi yang sangat bertentangan dengan apa yang saya yakini sebelumnya sebagai umat Hindu yang berada di Bali. Nah. Salam jumpa pemirsa, Anda masih bersama Lenterai TV. Pemirsa, penutupan sejumlah ashram di Bali belakangan ini, khususnya yang ditengarai berafiliasi dengan Sampradaya Non-Dresta Bali, menimbulkan kecamuk di masyarakat. Dan sebelumnya, pihak PHDI Provinsi Bali dan Majelis Desa Adat Bali telah mengeluarkan siaran rilis pada media massa bahwa ditolaknya keberadaan aliran Hari Krishna, ISKCON, dan sampradaya asing lainnya di Bali sebenarnya bukanlah karena perbedaan keyakinan yang dianutnya semata, tetapi lebih karena telah menimbulkan keresahan yang luas di Bali dan seluruh Nusantara. Disebutkan, Hari Krishna dan sampradaya asing lainnya telah melakukan sikap dan tindakan yang buruk yang sangat bertentangan dengan Pancasila dan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Benarkah demikian? Simak kesaksian mantan Bhakta Hari Krishna yang mengaku sampai terganggu psikisnya hingga akhirnya kembali lagi ke jati diri sebagai umat Hindu Bali yang sesungguhnya. Inilah pengakuan Pandey Alit Arsana, salah seorang mantan Bhakta Hari Krishna, hanya kepada Lenterai TV. Om Swastiastu.
Matur suksema niki untuk kalah dan waktu. Pada kesempatan kali ini Tiang akan menceritakan bagaimana pengalaman Tiang mengenal ajaran kerohanian yang akhir-akhir ini sering diistilahkan atau disebut dengan ajaran sampradaya, baik itu sampradaya non Resta Bali maupun yang sesuai dengan Resta Bali. Jadi pada saat itu kira-kira di tahun 1999 Tiang masih di bangku kuliah pada waktu nikah. Awalnya Tiang memang ada gangguan, artinya secara psikis gitu. Secara psikis dalam arti pada saat itu ada permasalahan yang tidak bisa Tiang atasi. Tiang kehilangan rasa percaya diri, sering mengurung diri, tapi pada suatu waktu Tiang teringat akan ada kakak yang mengikuti kegiatan spiritual pada sebuah paguyuban. Pada saat itu Tiang putuskan untuk datang ke rumah kakak itu dan memohon bantuan, mohon petunjuk entah apa yang mesti harus dilakukan untuk mengatasi gangguan yang ada pada diri Tiang. Nah, singkat cerita di tempat kakak Tiang niki, Tiang diantarkan kepada gurunya langsung untuk mohon tunjuk, artinya dan menyampaikan keluhan yang Tiang rasakan. Di tempat ini Tiang diajak sembahyang, diajak melukat, mengikuti ritual-ritual yang sudah sering dan selalu dilakukan di paguyuban niki. Singkat cerita, karena Tiang memiliki ketertarikan dengan dunia kerohanian seperti ini, Tiang lakukan dengan sepenuh hati, penuh semangat dan penuh keyakinan. Akhirnya Tiang perlahan mulai mendapatkan apa yang terasa hilang pada diri sendiri, yaitu rasa percaya diri. Tiang mulai bisa kembali bertemu dengan orang banyak, bercerita dengan orang banyak. Bahkan pada saat itu beberapa minggu kuliah yang sudah Tiang tinggalkan bisa Tiang lanjutkan kembali. Akhirnya karena Tiang merasa mendapatkan kesembuhan di sana dan didukung juga oleh orang tua, Tiang ikut menjadi bakta di sebuah pesraman. Di sebuah pesraman, mohon maaf Tiang tidak sebutkan dulu nama pesramannya ya, tempatnya itu ada di Tabanan. Nah, Tiang ikut menjadi bakta di sana, bahkan sewaktu-waktu kita bergotong royong ke sana, orang tua Tiang juga ikut. Saking semangatnya Tiang mengalami istilahnya kalau di sana dulu itu disebut dengan kebangkitan rohani. Tiang dianggap mengalami kebangkitan rohani. Akhirnya Tiang diproses oleh guru, diinisiasi itu prosesnya seperti membuka jalan Tuhan yang ada di Siwadwara, dijadikan murid, dan Tiang ikuti setiap disiplin kegiatan kerohanian di sana seperti melakukan berata, melakukan puasa, melakukan pemujaan di hari-hari tertentu, karena di pesraman ini memiliki hari-hari sucinya sendiri, seperti contohnya disebut dengan turunnya pengetahuan Buddha Siwa yang disebut dengan hari suci turunnya Janana Buddha Siwa. Itu saya ikutin. Seiring waktu Tiang tetap berada di ashram ini. Mungkin ini Tiang juga tidak tahu, karena saking ketertarikannya dengan dunia spiritual, Tiang kenal dengan penyembah Hari Krishna. Yang Tiang ketahui pada waktu itu disebut dengan penyembah Hari Krishna. Penyembah Hari Krishna waktu itu Tiang berkenalan di standnya beliau di Art Center. Pada saat itu penyembah ini memiliki stand yang menjual produk dupa-dupa dan berbagai pernak-pernik yang berkaitan dengan kebutuhan kamar suci atau
kebutuhan dalam berkegiatan kerohanian seperti tasbih, bahkan baju-baju bergambar dewa dan yang lain-lainnya. Nah, disinilah awal pertama kali Tiang mengenal aliran apa yang disebut dengan Hari Krishna. Bahkan Tiang pada waktu itu sempat ngobrol panjang dengan Matajinya, dengan Prabunya, dan akhirnya diberikan buku Bhagavad Gita yang ditulis oleh Srila Prabhupada, yang buku itu sekarang sedang viral. Ternyata buku itu banyak diselewengkan untuk kepentingan Hari Krishna sendiri, ya. Yang lanjutkan ceritanya, setelah diberikan buku itu, karena Tiang memiliki keyakinan sendiri, buku itu Tiang bawa sembahyang di sanggah di Pemerajan, Tiang tempatkan di altar di Kumulan. Maksud dan tujuan Tiang ingin memohon restu kepada leluhur untuk mempelajari buku ini. Setiap selesai sembahyang saya baca satu ayat, setiap saya selesai sembahyang, terus besoknya lagi saya baca lagi satu ayat. Mungkin pada saat ini terjadi benturan ajaran yang Tiang lakukan, yang Tiang praktekkan, karena Tiang statusnya masih sebagai murid ataupun bakta di ashram yang mengajarkan tentang pengetahuan Buddha Siwa, yang japa mantranya pasti berbeda dengan japa mantra yang digunakan oleh para penyembah Hari Krishna. Sedangkan pada saat itu Tiang ucapkan, lafalkan setiap saat, apalagi pada saat sembahyang, silih berganti, ya. Mungkin di sana kekeliruan Tiang atau kesalahan Tiang, akhirnya apa yang menjadi latar belakang Tiang mengenal yang namanya ashram dengan maksud dan tujuan mencari ketenangan, mencari kesembuhan dari yang namanya gangguan psikis. Kembali saya rasakan gangguan itu Tiang cuman berbeda bentuk dalam artian pada saat itu Tiang merasakan diri seperti banyak pikiran-pikiran yang tidak benar, dalam artian seperti halusinasi, ya. Ada halusinasi pikiran yang Tiang rasakan pada saat itu. Sedikit yang Tiang lihat itu adalah roh, adalah dewa, bahkan awan yang Tiang lihat di langit itu adalah Hanoman. Dan pada saat itu apa yang Tiang lakukan itu, katakan itu masih Tiang ingat, cuman tidak bisa Tiang kendalikan. Jika ada mungkin rekan-rekan yang melihat nanti rekaman video ini merasa tidak percaya, boleh tanyakan di sekitar rumah Tiang, tetangga Tiang, karena pada waktu itu Tiang sampai memasuki rumah-rumah tetangga dengan membawa senjata tajam seperti itu, ya. Akhirnya karena gangguan psikis itu datang kembali, orang tua Tiang pada waktu itu kembali mencari tempat lain untuk melakukan pengobatan karena guru spiritual pada waktu itu menilai bahwa Niki gangguannya ini tidak ada gangguan non medis, lebih cenderung ke medis. Cuman setelah 2 kali menempuh pengobatan secara medis, pertama itu Tiang dirawat inap di rumah sakit Sanglah, tidak ada perbaikan. Akhirnya dirawat di rumah sakit Jiwa Bangli, tidak juga ada perbaikan, hanya bersifat sementara. Setelah di rumah datang lagi, akhirnya Tiang diajak berobat ke orang pintar yang sering kita dengar namanya atau sering disebut dengan pengiring atau pengayah. Di orang pintar nikilah Tiang ditegaskan. Tiang masih ingat sekali kata-kata beliau, kalau alit ingin sembuh,
lupakan dan tinggalkan ajaran ini, jangan lagi mengucapkan japa mantra. Bukan berarti japa mantra itu tidak bagus, mungkin tidak sesuai dengan tubuhnya alit, artinya kekuatan pikiran, fisiknya tidak sesuai. Jadi seperti itu permintaannya. Akhirnya karena tiang memang menginginkan sembuh, akhirnya tiang lupakan itu dan tinggalkan itu. Tiang meninggalkan meninggalkan ashram yang memberikan pengetahuan tentang Buddha Siwa, dan tiang juga tidak lagi bergaul dengan tokoh Hare Krishna. Ternyata yang tiang kenal ini adalah tokoh Hare Krishna, karena beliau sempat bercerita. Karena tiang tahu pada waktu itu, flashback sedikit, pada saat yang kenal pertama nikah, tiang sempat menyinggung bahwa Hare Krishna ini adalah aliran kepercayaan yang sudah dinyatakan sesat oleh negara. Dan bahkan Prabu ini bercerita pada saat kejadian itu, Prabu ini sudah sempat dipanggil oleh pihak kepolisian dan bahkan sempat ditahan pada saat itu. Akhirnya karena tiang bisa meninggalkan kedua ashram ini, kedua aliran kepercayaan ini, yang sekarang lebih dikenal sebagai ashram yang tidak sesuai dengan Dresta Bali, non Dresta Bali. Setelah tiang meninggalkan keduanya ini, tiang pun akhirnya lambat laun kembali bisa normal, bisa melanjutkan kuliah pada waktu itu, dan syukur-syukur sampai bisa menyelesaikan kuliah hingga di wisuda. Ya, sampai di sana yang bisa tiang ceritakan tentang bagaimana tiang mengenal ajaran Hare Krishna, khususnya yang ingin tiang garis bawahi di sini. Pada saat itu tiang tidak sampai masuk ke tempelnya, cuman tiang bergaul secara pribadi intens dengan tokohnya. Sudah seperti itu bisa mempengaruhi keyakinan tiang. Apalagi semisal ada teman-teman saudara yang sudah benar-benar disebut sebagai penyembah ataupun bhakta, sampai sudah ikut secara organisasi, memang terasa sulit untuk kembali karena sudah begitu masuk ajarannya, istilahnya terdoktrin. Tapi sekali lagi tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman tiang, saudara-saudara tiang, untuk tetap bisa kembali pulang ke ajaran leluhur, ke ajaran yang sudah diberikan, diwariskan oleh orang tua kita, oleh leluhur kita, kembali seutuhnya, meninggalkan apa yang sudah kita dapatkan, apa yang sudah diberitahu di ajaran Hare Krishna. Karena teman-teman atau saudara-saudara tiang harus yakin tidak ada yang lebih baik daripada ajaran leluhur, ajaran Dresta Bali. Artinya kita beragama sebagai umat beragama Hindu yang ada di Bali, tidak ada yang lebih baik daripada yang sudah diwariskan oleh orang tua, oleh leluhur kita itu sendiri. Jangan sampai ada lagi teman-teman saudara tiang yang mengalami hal seperti tiang niki. Syukur leluhur tiang dan ida sangat dewasa, dan pada saat itu terutama orang tua tiang masih sangat kuat menemani tiang, sehingga tiang masih diberikan kesempatan untuk kembali pulang ke jalan yang benar, ke jalan yang sudah ditentukan oleh lelangit leluhur kita. Itu yang tiang harapkan kepada teman-teman dan saudara, dan itu juga yang memberikan tiang motivasi kenapa tiang mau memberikan kesaksian seperti sekarang, diminta informasi oleh rekan-rekan media, dan bahkan tiang ikut menyuarakan walau hanya melalui media sosial untuk mengatakan tidak kepada aliran non Dresta Bali ini, khususnya Hare Krishna, karena itu yang tiang ketahui.
Nggih, itu yang nggih. Sedangkan apa yang membuat saya merasa tidak nyaman dengan yang namanya aliran Hari Krishna ini, karena di aliran Hari Krishna ini pada waktu itu dan yang ketahui juga sampai detik ini, kita diajarkan untuk yang pertama kali sekali ini yang tiang ketahui tidak lagi memuja menyembah yang namanya leluhur. Sedangkan yang tiang ketahui dan yang yakini sekali sebagai umat Hindu yang berada di Bali, bahkan di Nusantara ini, tidak bisa lepas dengan namanya hubungan atau ikatan dengan leluhur. Itu yang tiang rasakan yang tidak sesuai sekali, yang bertentangan sekali dengan apa yang sudah tiang jalankan, apa yang tiang sudah praktekkan sebelumnya itu dengan keluarga, di masyarakat, dalam berkehidupan, berkeyakinan ataupun beragama. Dan yang kedua, di Hari Krishna niki tidak memunculkan yang namanya upakara. Bahkan pada saat itu hal kecil pun istilahnya dibully. Upakara hal kecil pun yang tiang ceritakan, yang tiang lakukan pada waktu itu, seperti misalnya Mabantan Saiban dibully, dikatakan untuk apa membuang-buang nasi masakan yang tujuannya tidak jelas, seperti itu ya. Itu hal kedua yang membuat tiang merasa tidak nyaman, artinya tidak nyambung dengan apa yang tiang yakini, karena kita sebagai umat Hindu khususnya yang ada di Bali itu tidak bisa lepas dengan namanya persembahan atau yatnya dalam bentuk upakara ya, seperti itu. Dan yang paling mendasar saya tangkap dan diberitahu bahwa di aliran Hari Krishna ini beliau tidak mereka ini tidak mengenal Tuhannya dengan sebutan Ida Sang Hyang Widiwasa. Yang dituhankan di sana adalah Krishna. Ini satu hal lagi yang merupakan teologi yang sangat bertentangan dengan apa yang saya yakini sebelumnya sebagai umat Hindu yang berada di Bali. Beberapa hal teologi inilah yang akhirnya menyebabkan tiang tidak tertarik, apalagi permasalahan tiang secara pribadi, artinya yang tiang keluhkan tadi, sakit yang itu kembali datang kembali, artinya semenjak mengenal ajaran ini. Dan akhirnya tiang memutuskan atas permintaan keluarga dan yang membantu tiang untuk meninggalkan ajaran ini. Pada saat itu semua buku-buku Bhagavad Gita, ada beberapa istilahnya nih kok, kaset-kaset juga, kaset-kaset kita pada waktu itu ini yang dijadikan media untuk mencari pengikut oleh aliran Hari Krishna ini. Saya banyak dapat minta kaset-kasetnya, seperti itu yang disebut dengan kirtan ataupun lagu-lagu bajan. Itu semua disembunyikan oleh orang tua tiang, karena orang tua tiang tidak ingin lagi melihat tiang mempelajari hal ini gitu. Karena sudah diketahui sekali sangat bertentangan dengan ajaran agama Dresta Bali, agama Hindu sesuai Dresta Bali yang selama niki kita praktekkan sekeluarga. Itu yang bisa tiang sampaikan alasan kenapa tiang yakin sekali meninggalkan ajaran ini, karena sudah sangat-sangat tidak sesuai dengan Hindu kita, Hindu Dresta Bali. Itu yang bisa tiang sampaikan. Mungkin ada yang kurang berkenan dengan apa yang tiang sampaikan, dengan ucapan-ucapan tiang mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.